Dan ini lebih besar dan lebih megah lagi. Dari mana, Mbak? Dari Belanda. Oh, dari Belanda. Mari, Pak. Di bawah ada sebuah batu yoni dan di atasnya adalah Siwa Mahadewa. Oke. Atas kaki itu ada pekarangan yang lebih luas lagi seperti ini ya teman-teman. Ini Candi Siwa. Kita masuk, Rayu. Ayo. Arja Ganesha. Wow. Inilah teman-teman ya. Dewi Durga mempunyai tangan 8. Tangan 8 itu memegang senjata pemberian para dewa. Kemudian anak kecil yang ada di tangan Dewi Durga itu adalah raksasa besar jahat yang bisa ditangkap atau dimusnahkan oleh Dewi Durga. Kebuiwa itu. Iya, Kebuiwa. sampai apa itu? Si Asura itu menjelma sebagai kerbau yang diinjak. Kita akan masuk ke Candi Siwa. Inilah komplek Candi Siwa yang sangat luar biasa yang berada di komplek Candi Prambanan. Kita akan masuk dan memang semua hampir sama ya teman-teman. Rayu. Kita masuk. Inilah kemegahan Candi Siwa yang sungguh bisa menghipnotis dunia karena kemegahan dari candi-candinya dan dari arsitek maupun dari relief ya, itu hampir sama. Dan ini lebih besar dan lebih megah lagi. Oke, kita akan masuk dan di situ banyak sekali terdapat bule-bule asing. Nah, yang lagi dijelaskan. Dari mana, Mbak? Dari Belanda. Oh, dari Belanda. Mari, Pak. Oke. Oh iya. Oke. Ya, teman-teman, itulah tourism atau turis dari Belanda. Ini adalah di depan kita. Di bawah ada sebuah batu yoni dan di atasnya adalah Siwa Mahadewa. Oke. Siwa Mahadewa ini mempunyai satu kepala, 4 tangan, 2 kaki, dan ini masih original ya, patah teman-teman. Untung saja dari kepalanya masih sangat utuh sampai ke bawah, masih sangat utuh. Dan kalau kita melihat ya, Sewu Rayu, inilah ukiran dari jari-jari atau kostum busana yang digunakan. Sungguh sangat luar biasa. Yang memang bermotifkan batik. Dulu kita sudah bisa menciptakan nenek moyang batik yang sangat luar biasa. Oke. Dan di sini teman-teman ya sangat gelap. Ini sangat besar sekali dari Candi Siwanya. Monggo, monggo. Dan banyak sekali teman-teman ya, pemuda atau kaum milenial yang mengunjungi atau memang kepingin tahu betul peninggalan leluhur kita yang cukup luar biasa sekali. Monggo. Ya, seperti ini teman-teman, kita akan melihat kembali ya.
hampir sama. Di atas kaki kita ada pekarangan yang lebih luas lagi seperti ini ya teman-teman. Ini Candi Siwa. Wow. Yang di depan kita itu ya ada Candi Brahma, dan ini Candi Siwa. Siwa Hindu Siwa atau Siwa Buddha. Dan di sini teman-teman ya, kita melihat lagi Gapura padu rasa seperti ini, dan kita masuk. Ayo. Oke, dan di sini tidak boleh keluar dari sini. Nah, di sini ada lagi ya teman-teman. Tapi kita akan di situ tadi, tourism tadi, kita akan melihat berkeliling di sini. Oke. Inilah Candi Siwa. Kemegahan, kegagahan dari leluhur kita ya, mensimbolkan sebuah relief atau sebuah candi yang tidak bisa kita bayangkan. Dan apakah kita berpikir bisa nggak kita membuat candi yang begini? Wow. Dan di sini teman-teman ya, kita juga mendapati sebuah patung atau arca Ganesha. Wow. Inilah teman-teman ya, sebuah simbol kekuatan luar biasa Rayu. Dan masih sangat utuh teman-teman. Mungkin di atas dari candi ini juga terdapat sebuah arca-arca ya teman-teman. Karena kita selip. Silakan. Oke. Oke. Dan sebetulnya mungkin ya di situ ada arca-arca ya, tapi sudah hilang. Sangat luar biasa. Sudah mentok rasanya. Dan di sini teman-teman kita mungkin akan melihat arca lagi. Ayo. Oke, kita masuk ya. Loh. Ya. Teman-teman kita tadi. No arca apa, Mas? Itu katanya Roro Jonggrang. Oh, Roro Jonggrang. Iya. Oh. Oke. Oke. Kita masuk ya. Nah, inilah teman-teman arca ya. Jadi di tengah-tengah tadi itu ada arca Siwa. Oke, arca Ganesha. Dan di sini kita melihat arca Durga. Durga Dini atau enggak ya? Yang tadi di depan kita jelaskan, dewa yang sangat sakti, yang bisa mengalahkan Kebo Iwa. Memang dewa ini ya. Dan arca Durga ini memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tangan ya. 1 kepala, 2 kaki. Dan inilah teman-teman Kebo Iwanya yang memang kalah dalam pertarungan. Entah kenapa kok Kebo Iwa ini raksasa teman-teman ya, seperti ini. Oke, seperti inilah arca dari Durga yang membawa atau mententeng kepala dari Kebo Iwa yang kalah dalam pertarungan. Kalau kita melihat senjata-senjata dari Durga, sungguh sangat luar biasa. Memang dewa. Oke, kita keluar ya.
luar biasa. Inilah Candi Siwa teman-teman. Roro Jonggrang ini Nggih. yang mau dipersunting oleh Bandung Bondowoso. Kemudian Roro Jonggrang kan tidak mencintai Bandung Bondowoso karena Bandung Bondowoso sudah membunuh sang ayahnya Prabu Boko yaitu. Kemudian saat itu Bandung Bondowoso orang yang berkuasa. Kemudian Roro Jonggrang mengajukan persyaratan agar supaya dibuatkan 1000 candi dalam 1 malam. Kemudian disanggupi oleh Bandung Bondowoso dengan bantuan para jin. Bandung Bondowoso bisa membuat 999 candi. Kemudian masih kurang 1. Roro Jonggrang karena tidak mencintai Bandung Bondowoso, dia berusaha agar supaya tidak terjadi 1000 candi dengan bantuan penduduk masyarakat setempat agar supaya terdengar ayam jantan berkokok sebelum matahari terbit dengan suara-suara lesung itu. Ya, sehingga tidak terjadi 1000 candi dan Bandung Bondowoso marah kepada Roro Jonggrang. Kemudian Roro Jonggrang dijadikan patung yang ke-1000 oleh Bandung Bondowoso dengan kemarahannya Bandung Bondowoso. Setelah dijadikan patung yang ke-1000 ya, Roro Jonggrang itu dihidupkan kembali oleh Nakula Sadewa atau Pandowo V. Kemudian Dewi Durga Mahesasura Mardani itu terkenalnya di sejarah atau agama Hindu. Betul deh. Itu bertemulah dengan pria yang dicintai yaitu Dewa Siwa. Kemudian melahirkan buah cintanya Ganesha. Oh gitu. Dewi Durga ini sebagai titisan para dewa. Dewi Durga mempunyai tangan 8. Tangan 8 itu memegang senjata pemberian para dewa. Kemudian anak kecil yang ada di tangan Dewi Durga itu adalah raksasa besar jahat yang bisa ditangkap atau dimusnahkan oleh Dewi Durga. Kebuiwa itu. Iya, sampai apa itu? Si Asura itu menjelma sebagai kerbau yang diinjek di bawah tadi. Itu jelmaan dari raksasa jahat besar Asura. Gitu. Tapi tetap bisa dimusnahkan atau ditangkap oleh Dewi Durga dengan kesaktiannya. Ibu Dewi Durga Mahesasura Mardani itu dianggap sebagai ibu panutan kaum umat Hindu. Ya, seperti hanya di agama Islam itu sebagai Ibu Khadijah, kemudian seperti hanya di agama Katolik sebagai Bunda Maria. Nah, ini Ibu Dewi Durga Mahesasura Mardini di umat Hindu sebagai ibunya setiap umat Hindu. Gitu. Jadi akhirnya yang mencintai Dewa Siwa. Iya, bertemu pria yang dicintai, menghasilkan buah cintanya Ganesha. Ganesha itu. Ya. Oke. Terima kasih. Dengan ibu siapa? Dengan Ibu Wening Setiawati. Turget ya? Bukan, saya Supervisor Arya Yunasatu. Dari gitu. Matur nuwun. Salam dari Mojokerto TV, Bu. Siap, dengan senang hati Bapak. Terima kasih atas kunjungannya. Iya. Semoga berkenan dan bisa membawa masyarakat Mojokerto. Teman-teman ya. Iya. Kebanyakan saya kesini itu kan disuruh teman-teman dari Bali. Dan pengikut dari Mojokerto TV di Facebook. Itu semuanya orang Bali. Gitu. Ya, gitu. Untuk di sini juga sering dipakai untuk peribadatan dari Bali, Kertayata. Kami dari Mojokerto TV selalu mengharapkan, Bu, agar supaya generasi milenial itu bisa meneruskan dan tidak putus sampai ke generasi kita. Ya. Bagaimana caranya generasi milenial bisa kembali melihat kemegahan atau kehebatan leluhur. Iya, itulah betul, visi dari misi Mojokerto TV, Bu. Terima kasih, Bu ya. Rahayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Matur sembah nuwun. Ya, itulah penjelasan yang sangat luar biasa dari sebuah keterangan yang cukup detail, dan memang seperti itulah ya yang kami harapkan sama, agar teman-teman bisa terus-menerus mencintai dan merawat peninggalan leluhur. Inilah Candi Siwa
yang ada di komplek Prambanan yang sungguh sangat luar biasa sekali. Oke.